Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peradilan Islam. Yang pertama yaitu pengertian peradilan Islam. Yang mana pengertian peradilan Islam dalam pembahasan fikih diambil dari kata qada yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan adil berdasarkan hukum yang telah berlaku. Yang kedua yaitu fungsi peradilan, yang mana fungsi peradilan yaitu mengaplikasikan nilai amal ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan yang ketiga yaitu hikmah peradilan, yang mana hikmah peradilan adalah dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua pihak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai tahkim. Pertama pengertian tahkim. Yang mana pengertian tahkim adalah orang yang diangkat pemerintahan untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Yang kedua yaitu ada syarat-syarat tahkim, syarat-syarat hakim. Yang mana syarat-syarat hakim yang pertama yaitu beragama Islam, baligh sehingga bisa membedakan antara antara yang hak dan yang batil, sehat baik jasmaninya maupun rohaninya, merdeka, berlaku adil, laki-laki, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma para ulama, memahami bahasa Arab dengan baik karena berbagai perangkat untuk memutuskan hukum mayoritas dengan berbahasa Arab, mampu beristihad karena tak boleh baginya berlaku taklid. Seorang hakim harus memiliki pendengaran yang baik dan perkataan atau pembicaraan yang jelas. Yang ketiga yaitu kita akan membahas macam-macam hakim dan konsekuensinya. Yang mana macam-macam hakim dan konsekuensinya ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Rasulullah SAW qala al-qudratu salasah istani finnar wa wahid bil jannah. Rajulun alimul haqqi qadibihi bahwa fil jannah. Wa rajulun qadiyalin nasi ala jahrin bahwa finnar." Yang artinya hakim itu ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Yang mana hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum tetapi dia bertentangan dengan hukum tersebut, maka dia akan masuk neraka. Dan yang ketiga, hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang keempat kita akan mengetahui tata cara menentukan hukuman. Yang mana cara menetapkan hukuman sebagaimana Rasulullah SAW masih menyampaikan dalam satu sabdanya, yaitu qala Rasulullah SAW al-bayyinatu al-mudda'i wal mudda wal yaminu al-mudda'i alaihi. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Nah, jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Kemudian, yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim yaitu tidak boleh menjatuhkan suatu vonis hukuman dalam beberapa keadaan. Yang mana keadaan tersebut pertama itu ketika marah, kedua ketika lapar, ketiga ketika sedih, keempat ketika sangat gembira, yang kelima ketika saat sakit, yang keenam ketika saat ngantuk,
Ketujuh, ketika saat sedang menolak keburukan yang tertimpa padanya. Yang terakhir itu ketika saat merasa kondisi sangat panas atau sangat dingin. Nah, yang kelima itu kedudukan hakim seorang wanita. Madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim seorang wanita. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa memperbolehkan pengangkatan hakim seorang wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan kisos. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai saksi. Yang mana pengertian saksi? Nah, pengertian saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam Islam atau dalam pengadilan. Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Nah, yang kedua yaitu syarat-syarat menjadi saksi. Yang mana syarat-syarat menjadi saksi adalah yang pertama itu Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka bukan hamba sahaya, yang terakhir itu adil. Nah, lalu yang ketiga nih, saksi yang ditolak. Saksi yang ditolak kriterianya yaitu yang pertama saksi yang tidak adil. Yang kedua yaitu saksi seorang musuh kepada musuhnya. Yang ketiga saksi seorang ayah kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Yang keempat saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Setelah kita memahami mengenai saksi, kita lanjut ke pembahasan mengenai penggugat dan bukti. Yang mana pengertian dari penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Lalu pengertian dari bukti, yang mana bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, barang-barang yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Yang ketiga yaitu terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, yang mana terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus lebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya itu karena apa. Karena menurut Imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah." Yang mana yang artinya, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat As-Saff ayat 26. Yang ketiga selanjutnya itu mengenai tergugat dan sumpah. Yang mana pengertian tergugat adalah orang yang terkena gugat dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah gugatan melalui dua cara. Yang pertama menunjukkan bukti-bukti, yang kedua yaitu bersumpah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i 'alaihi." Yang artinya pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu materi atau materi gugatan yang disebut dengan hak. Yang kedua yaitu penggugat disebut dengan mudda'i. Yang ketiga yaitu tergugat yang disebut dengan mudda'i alaihi. Yang keempat itu orang yang divonis untuk diambil haknya disebut dengan mahkum bih. Istilah ini bisa jatuh kepada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat. Nah, yang keduanya itu tujuan sumpah. Yang mana tujuan sumpah dalam Islam ada dua, yaitu yang pertama menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Yang kedua yaitu membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah terbuat adalah sumpah
yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka menunjukkan bukti-bukti dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah. Yang selanjutnya itu syarat-syarat orang yang bersumpah. Yang mana syarat-syarat orang yang bersumpah yaitu 3. Yang pertama mukhalaf. Yang kedua yaitu kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan dari yang lain atau dari siapapun. Yang ketiga disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain. Yang keempatnya kita membahas mengenai pelanggaran sumpah. Yang mana pelanggaran sumpah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang yang melanggar sumpah adalah membayar fidyah atau membayar kifarat yamin, denda pelanggaran sumpah, dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan. Yang pertama, memberikan makanan kepada seluruh orang miskin, 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3,4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin. Yang ketiga itu memerdekakan hamba sahaya. Nah, jika pelanggar sumpah masih juga tidak mau membayar kifarat dengan melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, maka ia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.